Shalom. Boleh mengangkat tangannya yang hari ini mau bersukacita bersama Tuhan. Kita sebagai wanita-wanita yang mencintai Tuhan, saya undang boleh bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau angkat tangan kita. Kita boleh noleh ke kiri ke kanan teman kita ya. Kita tos, hari ini kamu penuh sukacita. Amin. Hari ini kamu penuh sukacita. Ibu-ibu, saudara-saudariku yang terkasih, siap memuji Tuhan? Siap. Amin. Siap menari bagi Tuhan? Yes. Yakin? Cari space, jangan umpel-umpelan. Mana bestiku, mana besti, ke depan besti. Bestiku namanya Besti, ini harus ke depan. Bestiku Shirley ini harus ke depan. Iya. Ya, betul. Besti siap. Siap memuji Tuhan. Yuk. Pokoknya suruh joget, jempol di atas. Yuk. Siap semuanya? Siap. Yuk. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh oe oh oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh, keajaiban terjadi. Erni, boleh maju ke depan Ibu-ibu, Ibu Erni. mau ada keajaiban terjadi di tempat ini? Amin. Yuk kita angkat jempol kita. Ser. Ayo Erni. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Hae, 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 naikkan pujian mujizat terjadi. Siap-siap. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh oe oh oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh, keajaiban terjadi. Saya belum melihat semua yang di belakang joget. Yuk siap-siap, tangan di atas, jempol di atas. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, joget. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Hae, 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 naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh oe oh oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh, keajaiban terjadi. Ayo yang sebelah sini jangan mau kalah, jempolnya ke atas. Ayo Bu Binar. Ya. Yuk siap-siap.
tercurah bakat kami. Hae, Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Yang sebelah sini siap-siap, jangan mau kalah. Ya, tepuk tangan di atas kepala. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 keajaiban terjadi, keajaiban terjadi. Bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Terima kasih Eni dan Shirley. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Coba sudah deg-deg belum ya jantungnya? Kalau sudah itu heart rate-nya tinggi naik. Ciamik. Yuk mari kita tundukkan kepala. Kita mau datang pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu ku persembahkan hari ini. Kuunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia Tuhan menjadi saksi kasih-Mu bersama Santa Maria Bunda Yesus dan Bunda Gereja. Secara khusus kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah Kau pilih, yang hari ini boleh membawakan kebenaran firman-Mu. Ibu Linda, Tuhan Kau urapi dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Biarlah setiap firman yang boleh disampaikan Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami wanita-wanita pilihan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan menjadi tokoh Abigail di dalam hidup kami. Dan kami mau terus bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang di tempat ini, semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau kami ada hari ini, semua karena kasih karunia-Mu. Ini syukur setiap kami Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita. Ini syukur setiap kami Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih
kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Benar Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh berdiri dalam keadaan sehat, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh dalam keadaan diberkati, kami boleh berdiri Tuhan, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau akhir-akhir ini dunia begitu kejam, tidak menentu, bahkan lebih jahat, kadang membuat kita putus asa dan tidak berpengharapan. Tapi kami percaya kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menolong, Engkau Tuhan yang tak pernah terlambat. Janji-Mu seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, ini syukur setiap kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini, benar Tuhan, kami boleh sampai hari ini karena Engkau teramat baik buat kami. Semua yang kami alami Tuhan, semua yang bersamamu Tuhan kami melewati. Bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ini doa kami Tuhan, hari ini sungguh karena Engkau baik Tuhan. Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Sungguh semua yang kami alami Tuhan, kami mau melewati bersamamu. Ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik
bersyukur untuk semua berkat rahmat yang Kau berikan kepada kami, untuk pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita boleh serentak mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan untuk setiap kebaikan-Nya, untuk setiap kasih-Nya. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mengasihi kami. Penyertaan-Mu yang Mari selalu ungkapkan rasa dan syukur-Mu sempurna buat dalam setiap hidup cinta kami. Tuhan yang terus diberikan Terima kepada kasih kita. untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Terima keluarga kasih kami. Tuhan, Kau selalu Terima kasih Tuhan tolong untuk kami. orang-orang sepelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Terima selalu kasih menjaga. Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, inilah syukur yang telah kami ungkapkan, bahkan yang timbul dari hati kami. Sungguh Engkau telah menyediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu masih mau memuji Tuhan? Amin. Mau lebih semangat lagi? Yes. Pilihan kita hanya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk kita angkat pujian. Kita punya Tuhan yang mulia, Tuhan yang berkuasa, Tuhan pilihan hidup kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Bahkan Kau ampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two. Kau mau aku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata yang tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri
Yuk melompat. Tak mau aku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak mau kompromi dengan dosa. Ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Beri sorak-sorak. Silakan duduk. Luar biasa ibu-ibu di tempat ini, semangat terus. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Dia yang layak kita sembah, kita tinggikan. Ini Tuhan setiap kami mau menyembah, meninggikan nama-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kami mau menyembah Tuhan. Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Sungguh kami merasakan Tuhan jamahan-Mu saat ini. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kami mau sembah. Ku sembah Yesus, Yesus, Kau ku sembah. Di hadirat-Mu ku bebas.
layak kami sembah Tuhan. Kau layak kami tinggikan. Aku sembah di hadirat-Mu, ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah di hadirat-Mu, ku bebas, urapan-Mu sempurna. Urapan-Mu sempurna, urapan-Mu sempurna. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan, untuk jamahan-Mu bagi setiap kami. Saat ini Bapa, kami mau terus datang ke hadirat-Mu. Kami mau membuka pikiran, mata, telinga, dan hati kami. Pakai kami sebebas-bebasnya Tuhan. Kau buka hati kami seperti tanah. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan boleh bertumbuh, bertunas, dan berbuah di setiap hati kami. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau terus seperti Maria untuk duduk diam, datang ke hadirat-Mu, mendengarkan firman.
ini kami Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Sis Linda. Shalom, selamat pagi. Oh, di sini lebih dominan ibu, tapi juga ada bapak ya. Jadi saya boleh menyapa juga para bapak terkasih. Terima kasih boleh hadir. Sebelumnya boleh beri senyuman yang terbaik untuk kanan dan kiri. Kalau kita mau membagi berkat Tuhan, dimulai dari harta terindah yang Tuhan kasih, yaitu senyuman penuh kasih. Boleh katakan Tuhan Yesus mengasihimu gitu ya. Tuhan Yesus memberkatimu, terus perkatakan berkat. Supaya kita menunjukkan dan menggambarkan kasih Tuhan, amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang dan izinkan saya perkenalkan diri untuk yang belum kenal, nama saya Linda. Hai, saya dari Paroki Roh Kudus Rungkut ya. Jadi di Surabaya juga ya. Itu sekilas perkenalan dari saya. Hari ini kita mau bersharing secara khusus tentang karakter wanita, tetapi tidak menutup kemungkinan ini juga para bapak juga bisa menyerap apa yang bisa kita ambil, karena firman Tuhan tidak ada yang sia-sia, amin. Dan yang terpenting, pulang dari tempat ini, apa yang kita dapatkan boleh berdampak mengubah kita. Biarlah firman Tuhan itu mengubah kita. Kalau kita cuma datang, dengar, oh ternyata gitu toh, itu belum berdampak untuk kita. Kalau kita boleh terus bersekutu, berdoa, dan melumat firman Tuhan, semoga kita semakin hari semakin baik karakternya di hadapan Tuhan. Amin. Jadi bilang sebelahnya, pulang dari sini berubah, bilang gitu ya. Karena itu yang terpenting. Kalau kita tiap kali dengar firman Tuhan tapi firman itu tidak mengubah kita dari dalam, maka akan sia-sia benih itu. Tadi doanya WL luar biasa, biarlah benih itu ditanam, bertunas, bertumbuh dan berbuah. Amin. Berarti minggu depan buahnya nampak, yang kursi kosong ini penuh sampai meludak sampai ke gereja ya. Kita berbuah lagi. Baik, kita akan masuk ke renungan hari ini. Abigail versus Isabel. Wah, dikasih dua tokoh kitab suci, dua-duanya wanita. Ya. Sebelumnya saya akan sedikit mengulas kitab suci kita ditulis dengan budaya Semit, di mana di sana waktu itu lebih mengutamakan atau patriarki. Jadi yang laki banyak ditulis. Kalau yang perempuan itu kayak memang kelas 2 gitu ya, sejak kitab suci kita ini ada. Tetapi kalau sampai nama perempuan itu ditulis dalam kitab suci, seperti di Injil Matius itu silsilahnya Yesus ada disebut 2 nama perempuan ya. Batsheba disebut, Tamar disebut, yang lainnya laki. Itu berarti ada yang khusus. Ada sesuatu yang mau diajarkan ke kita. Ya, terkhusus ini satunya Abigail, satunya Isabel. Namanya betul-betul Isabel. Ya. Jadi dari namanya saja itu diadopsi ke bahasa Indonesia gitu ya. Isabel. Jadi nanti kita refleksi ke diri kita dulu. Kita seperti Isabel ataukah kita seperti Abigail? Ya, sebelum itu kita mau balik dulu ke righteousness-nya, kebenaran firman Tuhannya, bahwa seharusnya ini ya kan kebenaran ya. Kebenarannya mengatakan bahwa seorang wanita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia diciptakan sebagai penolong, betul ya? Sebagai penolong dan penolong yang sepadan. Tetapi kenyataannya kalau kita lari dari kebenaran, kita pakai
pakai cara-cara kita sendiri, kita pakai apa kata orang, maka yang harusnya benar biasanya melenceng. Terutama ini secara khusus wanita. Wanita itu di pikirannya itu banyak skenarionya. Wanita itu cocok jadi pemain sinetron. Cocok jadi sutradara. Kalau yang tidak dalam kebenaran biasanya pakai pikiran-pikirannya sendiri. Dan ini nanti yang kita lihat dari sosok Isabel. Ya, pada saat dia tidak memakai hikmat Allah, tidak hidup dengan tujuan yang benar, bahwa dia harusnya menolong suaminya yang adalah raja, tetapi dia pakai apa kata gue gitu ya. Nah, saya percaya di tempat ini ndak ada ya bindoman baik-baik semua, rajin berdoa, rajin baca firman. Harusnya kebenaran itu yang menjiwai setiap pikiran kita, perkataan kita, sikap kita. Amin. Nanti kita lihat dulu karakter-karakternya dua ini ya. Yang pertama, mau jeleknya dulu atau baiknya dulu ini? Nah, inilah manusia. Ini manusia lebih gampang lihat yang jelek daripada yang baik. Ya, kalau gitu saya balik, saya mau cerita yang baik dulu. Ya, karena Injil itu kabar baik. Jadi ayo kita belajar dari mengubah pikiran itu, melihat segala sesuatu baiknya dulu apa gitu ya. Mungkin tadi dari kita masuk sudah ada pertempuran antara baik dan buruk. Misal mungkin ada yang datang, ya Rosario duluan, aku ndak tahu gitu kan datangnya lebih awal. Itu sudah ada pertarungan baik dan buruk. Dan ada satu ruang kecil yaitu kehendak bebas. Kita mau menjadi baik meskipun telat, minta ampun sama Tuhan, nututi ikut. Atau satunya, wis doa-doa, aku tak ndak melok wong telat. Itu pilihan. Jadi ada satu ruang kosong antara satu stimulus dengan respon, ruang kosong itulah kehendak bebas kita. Mau kita lakukan yang benar ataukah yang tidak benar. Nah, sekarang kita lihat yang baik dulu ya. Siapa itu Abigail? Abigail ini dia adalah ada di kitab Samuel ya, nanti bisa dibaca. Dia ini adalah istri dari seorang yang kaya raya di zaman itu. Mungkin kalau dihitung zaman sekarang ya biasa ya. Dia ini kaya raya, namanya Nabal. Nabal itu, jadi orang dulu itu kalau memberi nama itu sesuai dengan modelnya, sesuai dengan tipenya. Jadi kalau nama kita Ayu ya berarti itu Ayu gitu loh ya. Nah, Isabel itu juga artinya cantik, orangnya cantik tapi nanti dipakainya yang enggak benar gitu. Nah, kita ngomong dulu suaminya Abigail. Nabal itu artinya bodoh. Artinya bahkan di bahasa aslinya lebih tinggi dari bodoh, bebal. Tahu bebal sama bodoh bedanya apa? Kalau bodoh gini, 5 kali 5 dia bilang 10. Terus dibilangi bukan, 5 kali 5 itu 25. Oh, berikutnya ditanyai. Sekarang jadi berapa? 5 kali 5 berapa? 25. Lah itu bodoh. Dari gak tahu menjadi tahu terus nurut. Lek bebal gini, 5 kali 5 berapa? 10. 5 kali 5 itu 25. Aku mau 10 pancen apa? Sakarepku toh. Nah itu bebal. Coba toleh sebelahnya. Kamu bebal apa bodoh? Paham maksud saya? Jangan-jangan Nabal itu Anda dan saya loh. Kita tahu firman Tuhan kok. Kita hafal 10 perintah Allah kok. Tapi kita lawan apa enggak? Loh kok diam? Berarti sadar ya, wah aku bebal berarti ya. Oke, mending kita turun dikit bodoh gitu ya toh. Makanya kita perlu belajar dari Abigail. Dia punya suami yang seperti itu tapi dia enggak ikut bebal.
Dia memilih tetap hidup benar. Bahkan dia menolong suaminya dari kematian sergapan Daud dan tentaranya. Ya, jadi ceritanya si Nabal ini kaya zaman itu, punya mbek itu 3.000. Goat itu kambingnya 1.000, sheepnya 3.000, sheepnya lebih banyak. Domba sama kambing beda ya. Kambing itu yang punya tanduk, domba itu yang bulunya tebel. Nah, yang lebih banyak si domba yang bisa diguntingi bulunya. Kaya ya, kalau kita hitung berapa sih satu mbek itu berapa sih? Piro kok satu mbek? 2 juta? Oke, 2 juta lek 2.000 mbek ya 2M ya toh. Kalau 3.000 good ya 6M, 8M lah. Waktu itu loh tapi. Piro ribu tahun yang lalu ya. Ya kuaya, ya kan? Nah, waktu itu jadi di zaman bangsa Israel itu memang kambing domba itu kalau cari makan ya dilepas di padang hamparan rumput itu. Ceritanya bayangkan ada 3.000 domba dan 1.000 kambing itu mereka lagi merumput dan di sekitarnya itu ada Raja Daud dan tentaranya. Itu tanpa sadar mereka ikut menjaga itu supaya tidak diserang musuh, tidak diambil seperti itu. Dan waktu itu di Karmel musim gunting bulu dombanya. Jadi si suaminya Abigail ini ke situ guntingi bulu domba. Dan tradisi Yahudi, musim gunting bulu domba itu berbarengan dengan musim beramal. Musimnya harus berbagi kebaikan. Kalau ada orang kecil, berbagi kebaikan. Bentuknya bisa ngasih bulu dombanya nanti dijadikan wool. Nah itu kan dia ndak ikut, kan bulunya tumbuh-tumbuh sendiri. Mosok dari 3.000 dipintal sendiri kan dia ndak habis-habis. Nah itu waktunya dia berbagi, harusnya seperti itu. Terus kalau yang sudah tambun tapi sudah tua, yang nanti ndak layak untuk dijual untuk persembahan, itu waktunya dipotong. Nah itu juga bisa, dagingnya bisa dibagi-bagikan. Itulah alasannya kenapa Raja Daud mengutus anak buahnya datang ke Nabal ini. Bilang, di kitab suci tidak tertulis jelas, cuma bilang, aku ini utusan Daud, kasarannya gini, tolong kasih ono aku sedekah untuk pasukan ini bisa makan, kurang lebih begitu. Terus Nabalnya itu nolak, bilang, "Loh kamu siapa? Siapa Daud? Nah, aku enggak percaya Daud, apalagi yang datang utusannya. Apa aku tahu nanti tak kasih pasti nyampe ke Daud." Kasarannya begitu, ngomongnya dengan mulut sombongnya. Terus ya orang suruhannya Daud ini pulang, bilang ke Daud, "Ut, gak dikasih Ut," bilang gitu ya. Enggak ya, harusnya ya raja enggak dikasih gitulah ya. Terus dia cerita seperti yang disampaikan Nabal. Wah, Daud langsung bilang, "Ya opo sih, mending enak kayak Surabaya ya. Ya opo sih dombai tak jaga, tak ewangi ngurusi, ben ndak mati itu dombanya, tak jaga dari musuh. Minta sitik ae gak oleh. Ayo angkat pedang." Oh, semuanya angkat pedang. Dan Daud udah berjanji nih mau habisin seluruh kayak karyawan laki-lakinya Nabal, udah mau dihabisin. Terus satu anak buahnya Nabal ini mendengar rencananya Raja Daud. Melayu ke siapa? Ke Abigail. Lah ini loh, wanita itu jadi penentu. Dia mau ngena apa ndak ngena. Untungnya Abigailnya ini ngena. Begitu dengar itu dia langsung bilang, wis gini, bawa sekian roti, bawa sekian banyak lembu. Pokoknya kok lembu apa domba. Pokoknya dia dimasukkan ke keledai, terus dia datang ke Raja Daud. Ya. Singkat cerita dia tersungkur di depan Raja Daud dan bilang kayak minta ampun untuk suaminya, untuk kesalahan yang dilakukan suaminya karena ndak berbuat baik ke Raja Daud dan pasukannya. Kurang lebih paham ya sampai sini. Terus dikasih semua. Akhirnya Daud mengurungkan niatnya. Jadi untuk dia melakukan itu dia butuh keberanian loh.
karena bisa jadi Daud tetap bunuh dia kan, tapi dia memilih untuk enggak, tak coba aja. Dia memilih menolong suaminya dan para pekerjanya ini jangan sampai habis dibunuh oleh Raja Daud. Karena dia tahu Daud itu pilihan Allah, pasti kalau mau ngambil satu land, satu kawasan, wis pasti menang. Memang Daud itu punya pasukan gitu. Nah itu yang dilakukan oleh Abigail. Singkat cerita, akhirnya Daud merasa bersalah. Oh iya ya, kamu yang bikin aku tidak jadi bunuh, kamu ngingetkan aku. Wong cuma perkara gitu kok bunuh, kasarannya gitu. Tapi terus kemudian dia pulang, si Abigail ini pulang. Ngeliat suaminya pesta pora mabuk gak karu-karuan, dia tahan, dia ndak ceritain dulu apa yang sudah dia lakukan. Mungkin ini juga satu hal yang perlu kita tiru. Kadang kita wanita kalau wis berbuat baik, terus nyebarno nang mana-mana, kroso berjasa. Bahkan kalau suami kita terus ngawur, terus kita bilang, kamu tuh wis ditolong, tambah mabuk, harusnya kamu wis mate, mungkin ngomong gitu ya. Tapi dia enggak ngomong gitu, dia diem, dia tunggu sampai suaminya sadar. Besoknya baru ngomong, lah ini loh kan ngerem toh Abigail ini, pasti kan hatinya ya gregetan, wis tak tolong, tiba-tiba pesta-pesta gitu, tapi dia enggak berlaku seperti itu. Besoknya Nabalnya diomongi, kemarin itu mestinya gini aku sudah ngirimkan. Saat itu disitulah Tuhan bertindak. Tiba-tiba Nabal kayak kaku gini membatu, dan dikisahkan dalam kitab suci tidak lama setelah itu Nabal mati. Tapi bukan oleh pedangnya Daud, tapi mati oleh peringatan dari Tuhan karena sudah tidak membantu orang pilihannya Allah. Nah, keren toh Abigail, ya toh? Dia udah berbuat baik, dia enggak pingin diakui, dia cuma menyampaikan pesan Tuhan. Satunya sekarang, Isabel. Ini enggak tahu, kita banyak Abigailnya atau Isabelnya ya. Isabel ini cantik, istrinya Raja Israel. Dia itu juga putri Raja Sidon, dari cilik merocot wis putri raja, anak raja. Jadi wis bergelimang harta, sombong, menyembah berhala, wis pokoknya pol. Enak tok dia itu, ya. Setelah dia jadi istrinya Raja Ahab, jadi Ahab sama Sidon, Israel sama Sidon itu dua daerah yang bersahabat secara politik. Israel kirim makanan, Sidon itu ngirim kayu, kebutuhan kayu untuk pembangunan di Israel. Hubungan diplomatisnya bagus, Raja Sidon ngasih anaknya untuk jadi istrinya Raja Ahab. Zaman dulu kan gitu ya, wanita itu buat barter-barteran istri gitu loh, barter-barteran barang. Tapi kita enggak fokus ke sananya. Yang luar biasa, dia ini istri raja tapi pengaruhnya lebih gila dari rajanya. Bahkan di kitab suci dikatakan tidak ada raja yang lebih jahat daripada Raja Ahab, karena ada Isabel yang jadi istrinya itu. Jadi jahatnya Ahab ini dikipasi terus sama Isabel. Ya. Siapa yang kayak gitu? Kadang itu mungkin pria kita baik-baik. Tapi wanita ini terus jadi setan bantal loh, orang Surabaya bilang. Tahu ya? Ngokrek terus boncekno kelakuannya, yaitu Isabel ini. Sampai satu kali ada satu peristiwa itu kebun anggur Nabot. Raja pulang terus bilang, aku lo pingin beli kebun anggurnya Nabot itu lo pingin tak tanami sayur. Saya kayak obrolan suami istri kayak gitu kan biasa. Terus Isabel ini ngomong, kamu gitu tok aja ndak bisa ngambil. Hei, kamu tuh raja. Loh itu loh ya, mana sih ngompori terus. Ndak berhenti sampai situ. Dia tidak hanya nyuruh rajanya bertindak, tapi gini, alah wes kamu ndak bisa, sini aku sih melakukan. Dia ambil itu meterainya raja, dia bayar semua saksi palsu. Terus itu diangkat cerita, ngarang cerita bahwa si Nabot ini menghujat Tuhan dan menghujat raja. Akhirnya sampai Nabot ini mati dirajam
batu. Oleh ceritanya si Isabel ini. Ayo di sini siapa yang kayak gitu? Suka ngarang cerita mematikan orang lain. Tidak ada ya bindoman baik ya. Pasti bindoman kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak gitu ya. Selebihnya dari si jahat kan gitu ya. Soalnya kalau suka nambahi, suka ngompori, suka ngipasi, itu saudara dekatnya Isabel. Ya. Terus setelah itu yang terjadi habis Nabot itu mati, Elia itu yo takut setengah mati sama Isabel ini. Bayangkan saking takutnya Nabi, karena Isabel ini ndak takut-takut bunuh semua nabi-nabinya Allah. Harus nyembah berhala. Dia mempengaruhi sampai suaminya juga ikut menyembah Baal. Sampai Elia itu bilang ke Tuhan, aku bunuh anak Tuhan, timbang aku mati di tangan perempuan itu. Sampai begitu Elia itu. Jadi bayangkan kalau ada wanita yang seperti ini, itulah yang kita harus hindari, sikap-sikap wanita seperti ini. Akhirnya apa? Di titik di mana Nabot itu mati karena dirajam batu, di situ akhirnya si Isabel ini mati juga. Matinya itu jatuh dari tembok Yisril, terus habis gitu dia darahnya muncrat di sepanjang tembok itu, terus badannya diinjek-injek kuda, badannya dimakan anjing, cuma sisa kepala sama telapak tangan sama kaki. Jadi Tuhan itu kalau marah itu bisa kayak gitu. Kadang kita wanita ndak tahu bahwa kita sudah bikin Allah itu marah. Ya, nah sekarang apa yang kita bisa belajar dari si Isabel dan juga Abigail? Kita mau lihat dan saya mau eksposisi dari 1 Samuel 25 ya, karena di situ adalah tokoh Abigailnya. 1 Samuel 25 di situ kita kalau mau menjadi wanita yang mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ayo kita belajar dari Abigail yang karakter pertama adalah rendah hati. Abigail ini beristri sebagai istrinya orang kaya, tapi dia tetap rendah hati. Buktinya apa? Sama bawahan-bawahannya dia bisa deket, bawahannya bisa ngomong sama dia, enggak merasa bahwa dia ini tuan, bahwa dia ini istrinya tuan raja atau tuanku yang landlord gitu ya istilahnya dulu. Enggak, dia begitu rendah hati. Nah kerendahan hati ini itu yang bisa kita tiru. Tadi di lagu kita kan ada nyanyi, dia yang adalah Allah yang menebus dosa kita, amin. Dia yang adalah Allah loh. Merendahkan diri, turun ke dunia, jadi sama dengan manusia untuk menebus kita. Lah kok kita manusia kemenyek pingin jadi seperti Allah? Betul enggak? Kita seringkali sombong loh, apapun yang kita punya, kita misalnya punya kedudukan, tidak kita pakai dengan benar, akhirnya kita tidak rendah hati. Atau mungkin maaf, kita lebih senior dalam hal apapun ya, di lingkungan, di pelayanan, di gereja. Wah lek wis lebih senior, senggol bacok gak isa. Senior yang paling bener gitu ya. Sini ndak ada ya, sini baik-baik semua ya. Jadi ndak ada kesombongan. Dia pada saat hambanya datang ngasih tahu kondisi itu, dia memikirkan, oke, apa ya yang harus kita lakukan? Mungkin dia tanya di dapur ada apa? Kamu keburu bikin berapa roti? Kamu keburu bikin berapa kismis? Kamu keburu bikin mengolah berapa daging? Kamu nututi apa enggak? Dia begitu dekat dan rendah hati. Menjadi tamparan loh buat kita. Kadang kita punyanya gak sepiro tapi sombongnya lebih sombong dari Allah. Betul enggak? Kita lupa kok bahwa ini semua punyanya Allah. Detik ini kita pulang loh kita enggak punya apa-apa. Tapi berapa banyak kita sombong. Karena kita misal punya kedudukan, punya pengaruh, punya kekayaan, punya kepandaian atau apapun. Makanya kalau kita punya romo uskup yang luar biasa, enggak mau disebut monsinyur, maunya disebut romo uskup.
Kita doakan itu adalah bentuk kerendahan hatinya. Karena apa? Monsinyur itu artinya kan tuan. Tapi kalau uskup itu artinya penilik jemaat. Makanya sekarang Romo Uskup kita postingnya seneng aku jalan-jalan terus nang mana gitu ya. Oh Romo tutuk Klepu, Romo tutuk Blitar ke daerah-daerah yang kecil-kecil yang enggak pernah disambangi. Dan dengan bangga saya cerita kalau ke teman saya, aku sekarang uskupku itu ya koyok ejawantai Paus Fransiskus, sampai tak bilang gitu. Tak bilang gitu sama saya, ya kerendahan hati ini yang harus kita punyai. Apa yang mau kita cari sih, apa yang mau kita sombongkan sih? Semuanya itu loh enggak ada. Nanti bisa baca kisahnya juga Alexander Agung. Alexander Agung itu dia begitu kaya, Alexander the Great gitu ya, dia begitu kaya sampai diangkat menjadi santo. Tapi dia pada saat mati dia bilang gini, tolong pada saat aku mati di sepanjang jalan aku taruhin di peti tapi tanganku di luarnya peti. Supaya untuk nunjukkan Masio tak hamparkan semua kekayaanku kerincing-kerincing dari tempatku sampai ke pekuburan, aku nggak bisa bawa apa-apa, kosong, tanganku kosong. Terus dokternya suruh ngiringi semua untuk nunjukkan Masio aku bisa bayar kayak apapun, semua pergi ya tak tinggal. Itu Alexander the Great. Sama juga dengan Abigail. Dia tidak memakai statusnya sebagai istri orang kaya ini sampai akhirnya dia tidak menjadi rendah hati. Dia memilih untuk apa yang bisa aku beri, apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku tolong. Untuk Daud pilihan Tuhan, ya. Yang kedua sekarang yang bisa kita tiru, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi seperti Abigail? Kita lihat, tadi yang rendah hati itu kita lihat dulu di 1 Samuel 25 ayat 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 24. Tak bacakan aja ya. 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 24, bentuk kerendahan hatinya. Ketika Abigail melihat Daud, ia segera turun dari keledainya, lalu berlutut di hadapan Daud, sujud dengan muka ke tanah. Sampai seperti itu, sujud dengan muka ke tanah. Nggak sombong dia, kamu apa nyari aku, kamu butuh apa, nggak kayak gitu. Dia sujud dengan muka ke tanah, betul-betul mukanya menyentuh tanah ya. Ia berlutut di kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jadi dia walaupun dia istrinya orang kaya, dia enggak petetek-petetek. Tapi dia merendahkan dirinya di hadapan Raja Daud. Berapa banyak dari kita yang kalau kita merasa gue punya kok, gue ada kok, gue bisa kok, ngapain? Kalau kita seperti itu, kita tidak akan bisa seperti Abigail. Gue yang punya tempat ini, maka gue harus di sini, gitu ya. Gue yang berkuasa. Kalau seperti itu berarti kita tidak seperti Abigail. Saya punya tante saya itu dari om saya yang istri pertamanya meninggal itu ya. Mereka 11 bersaudara. Yang paling gede ini, itu yang paling kaya. Dia yang kayak ngidupin satu-satunya anaknya itu, adiknya itu dijadiin. Karena akhirnya mereka ini yatim gitu ya, enggak punya papa. Si Tage ini, dia betulan jadiin yang adik-adiknya. Satu kali saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, waktu ada kawinan di Jakarta, rumahnya di Jakarta, tahu enggak, seluruh armada mobil dikeluarkan, yang terbaik semua dikasih ke saudara-saudaranya. Tante satu ini dia bilang, terakhir sisa mobil yang ada itu baru untuk saya. Semuanya hormat sama dia, bukan karena dia cantik, bukan karena dia
pinter tidak, tetapi dia begitu rendah hati. Kemana-mana dibawai sopir situk-situk, yang terbaik mobil suruh keluar dulu. Terakhir dia bilang, Man, sopirnya yang bawa dia misalnya namanya Rahman, Man, mobil yang sisa apa Man? Waktu itu ya, saya ingat waktu itu saya masih kecil, kijang kotak itu loh. Sisa ini Bu, masa ibu ke pesta mau pakai ini? Enggak apa-apa Man, kalau kamu malu, kamu turunkan saya di ujung jalan, saya nyebrang. Loh, sampai dia bilang, loh kamu malu toh Man nyupiri aku ke pesta naik mobil ini. Bukan Bu, saya malu ibu yang turun masa mobilnya ini nanti dikira Rahman yang enggak kasih ibu mobil yang baik. Terus dia bilang enggak apa-apa, kalau kamu malu Man turunkan aku di seberang situ, aku nyebrang. Loh jangan Bu, enggak apa-apa. Oh yang lainnya mercy keluar semua. Tapi dia enggak bilang itu mobilku enggak. Yang ngenter nih satu-satu ya Rahman ini ke masing-masing di hotelnya masing-masing. Waktu dia sakit itu enggak ada satupun yang bisa menemukan kelemahannya Tasau ini. Semuanya bilang orang yang luar biasa. Kita perlu punya sikap hati yang rendah hati begitu loh. Kadang kita itu merasa bahwa ya kayak Nabal itu, ini domba-domba aku kok enak aku bagi-bagi ke orang gitu ya. Atau yang sederhana saja, berapa banyak dari kita bisa nongki-nongki di, saya enggak ngomong pikir di endorse sampai salah satu gitu ya. Apa ngah sing warnane ngene ngah? Nah, sing warnane kayak bajune Cik Ngah itu ya. Besok itu ya. Kafe besok itu. Kita beli kopi harga sekian, tapi tak tanyai. Lek kita nawar bapak sayur masalah kurang ngame entek golek. Betul enggak? Pak kangkungmu lho Pak wis alum Pak. Gratis sana Pak. Bayangkan. Berapa banyak dari kita kayak gitu. Saya tidak sedang ngomong yang di sini loh ya, di luar sana. Oh sini baik bapak sayur diberi no kopi besok kabeh. Pak nginci po Pak, cek no tahu Pak rasanya kopi besok ini loh Pak. Kan gitu ya toh. Nah itu Bapak Ibu tamparan untuk kita. Kadang kita itu tanpa sadar kita sombong loh. Sombong dengan apa yang bukan punya kita. Nah Abigail ini ngasih tahu caranya adalah berikan. Berikan. Karena itu bukan hak kita. Dan kita tahu kita berikan itu kepada orang pilihannya Allah. Itu kuncinya. Kalau kita melakukan itu dengan doa Tuhan aku berikan ini. Kalau engkau kirimkan orang ini kepadaku saat ini. Dia minta tolong. Daud itu kan raja minta tolong. Dia minta tolong Tuhan. Aku akan berikan seperti yang Tuhan mau. Lu kadang kita didatangi orang yang mau minta tolong kita kayak Nabal kok. Kamu siapa? Aku enggak kenal. Gitu. Berapa banyak dari kita tidak punya hati yang mau rendah hati dan bilang, Tuhan kalau ini punyamu ya sudah Tuhan. Saya kemarin ketemu satu anak muda. Kadang mungkin kalau anak muda itu dengan dengan idealismenya dia enggak terlalu perhitungan gitu ya. Dia cerita, di dompet saya uang sisa 100. Terus habis gitu saya ini naik angkot pulang dari kampusnya di salah satu kota bukan Surabaya. Terus ibu ini cerita, dia ini payudaranya sakit. Terus dia ini mau kontrol enggak punya uang. Terus waktu itu saya gini, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tapi di dompetku ini tinggal 100.000, masih tanggal 20, 100.000 ini aku harus bertahan sampai tanggal 30. Tapi Tuhan bilang kasih. Waduh dia buka dompet, ya betulan tinggal selembar itu, gitu kan. Terus saya bilang, Bu saya cuman punya ini, Ibu pakai aja untuk Ibu berobat, saya enggak tahu itu cukup apa enggak. Terus tak bilang, terus kamu makan apa? Gak makan aku hari itu, lapar katanya gitu. Tapi aku gini Tuhan aku ini nyoba nurut sama kamu loh Tuhan, pasti kamu kasih aku berkat. Besoknya teman kosnya mamanya datang.
Terus dia itu dibagi satu kantong makanan katanya. Itu cukup untuk dia 10 hari. Terus dia bilang, aku enggak berlimpah sih C, tapi aku bisa makan di sisa hari itu. Dan Tuhan kirim mamanya teman kosku untuk kirim aku makanan. Kadang kita enggak punya mental begitu kan. 100.000 lu kok cie? Aku ya pakai Terus kita bilang, loh saya ya enggak ada ibu. Dompet saya nih sisa ini bu, sisa ini. Kita kayak gitu toh. Ibu tak kasih sidik ya 10.000 lah ya bu ya. Kan katanya perpuluhan bu. Baru kita ngomong gitu lagi pakai firman Tuhan lagi ya kan. Enggak. Kalau kita dalam gereja Katolik berikan seluruhnya untuk Tuhan. Amin. Punya kerendahan hati itu yang Abigail mau sampaikan ke kita. Yang kedua, ayo kita baca di ayat 26 sampai 31. 26 sampai 31 ini yang dia lakukan ya. Saya bacain. Sekarang Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, karena Tuhan sudah mencegahmu menumpahkan darah dan membalas dengan tangan sendiri, biarlah musuh-musuhmu dan orang yang berikhtiar mencelakakan Tuanku menjadi sama seperti Nabal. Inilah pemberian yang hamba bawa untuk Tuanku. Biarlah diberikan kepada anak buah yang mengikut Tuanku. Maafkanlah kiranya kelancangan hambamu ini. Tuhan pasti membangun bagi Tuanku keturunan yang kokoh. Karena Tuanku melakukan perang Tuhan dan kejahatan tidak didapati padamu selama hidupmu. Dia terus memperkatakan berkat, memperkatakan yang baik untuk Raja Daud. Seandainya orang bangkit mengejarmu dan mengincar nyawamu, nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkus orang-orang yang hidup bersama Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa musuh-musuhmu, musuh-musuh Allahmu tetap akan dilontarkannya dari pelontar umban. Apabila Tuhan telah melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala yang baik yang difirmankannya tentang engkau dan menunjuk engkau sebagai pemimpin atas Israel. Jadi terus dia sambil dia ketemu Daud itu dia ucapkan kata-kata berkat. Ayat 31, maka hati Tuanku tidak akan resah dan gundah karena menumpahkan darah tanpa alasan dan membalas dengan tangan sendiri. Apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah hambamu ini. Nah ini adalah ucapan-ucapan berkat dan doa yang disampaikan Abigail. Jadi apa yang kita bisa belajar dari Abigail supaya kita bisa seperti dia? Ayo kita menjadi orang yang perkataan kita membawa pengaruh positif, minimal perkataan kita. Ucapkanlah doa, ucapkanlah berkat, ucapkanlah harapan. Seperti yang dilakukan oleh Abigail kepada Raja Daud. Dia enggak bilang gini, Tuan sih mau bunuh, enggak, itu dia telan. Tapi dia bilang, engkau akan terberkati, keturunanmu akan kokoh. Mungkin kalau kita melihat dengan kacamata sinis kita akan gini, ngatok, Abigail ini ngatok, saking dhek wedi gitu ya, takut rajanya suaminya dibunuh. Oh tidak, perhatikan responnya Raja Daud waktu itu mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel. Karena melihat pujian itu dilontarkan dengan tulus. Bukan karena maksud. Bu, setiap kita punya roh Allah. Pak, setiap kita ada roh kudus. Kita bisa peka kok menangkap orang ini tulus apa enggak. Orang ini punya maksud apa enggak kalau kita dekat sama Tuhan. Betul enggak? Dan katakanlah kalau kita menangkap ketidaktulusan, jangan dibalas dengan kejahatan, tapi kita cukup diam. Dan itu yang Tuhan mau kita belajar dari Abigail. Dia tulus memuji, menghormati Raja Daud. Berapa banyak dari kita tidak melakukan perkataan, tidak melakukan dan memberi pengaruh positif di zaman-zaman sekarang ini. Yang aktif bermedsos. Mungkin pulang dari tempat ini ayo kita bertobat dari memposting hal-hal yang menimbulkan ujaran kebencian. Kalaupun maaf Anda merasa tersakiti, Anda pernah terzolimi, Anda pernah difitnah, Anda pernah ditipu, berikanlah pengaruh yang positif. Tidak perlulah koar-koar di medsos. Untuk apa?
Berikan pengaruh yang positif, yang baik sebarkan. Itu pesan Bapak Suci Paus Fransiskus ya. Ayo kita menjadi pembawa kabar baik. Di rumah juga seperti itu. Jadilah pemberi solusi bukan penambah huru-hara. Kalau anak kita ada masalah, kalau menantu kita ada masalah, jadilah pembawa dampak positif itu. Perkatakanlah berkat, perkatakanlah harapan. Tahun ini kan tahun pengharapan, tahun ziarah pengharapan. Misalnya menantu kita datang, ma doain ya ma, aku sampai sekarang sulit ma punya anak. Perkatakanlah berkat, dalam Tuhan ada harapan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mama doakan, jangan terus gini, lah kamu makan pele-pele. Sayur ndak mau makan, kalengan toai. Mana bisa kamu punya? Oh kalau kayak gitu suruh tobat Bu. Berarti dia tidak membawa dampak positif. Kalau dia langsung tumpang tangan dan bilang di dalam nama Yesus yang Maha Kudus engkau buka setiap saluran yang tertutup. Itu membawa pengharapan seperti perkataan Abigail. Itu dampak positif yang bisa kita bagi untuk orang lain. Amin. Apalagi misalnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, Bu, kalau kita misalnya memberi dampak positif pada orang, membantu, ya membantu aja. Nggak usah hitung-hitungan. Si Abigail kan membantu, ya membantu aja untuk Daud dan pasukannya. Nggak yang kata terus nanti, pokoknya sekarang kamu tak kasih 500 roti, nanti balik 500 roti loh ya. Nggak begitu. Abigail cuma bilang dalam doanya, apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah hambamu ini. Itu sama toh dengan perkataan penjahat yang di sampingnya Yesus, kalau engkau masuk ke Firdaus, aku ajaan, aku melok. Cuman itu aja. Dia tidak minta diterima, dihargai, diakui, tidak. Tapi berapa banyak dari kita mau ngewangi, wis ngewangi terus nuntut. Nuntut diakui, nuntut dihargai, nuntut dikasih terima kasih. Begitu terus yang didapat tidak sesuai, marah, mikir jelek, pasang status, wis diewangi ndak tahu diri, wah disebar nang mana-mana, ojo ngewangi orang itu, wis mulai. Kalau ada yang kayak gitu, ditepuk baik-baik, kamu harusnya jadi Abigail. Ya, saya percaya di sini enggak ada ya, semua baik. Bantu, ya bantu aja. Enggak usah bingung minta diakui gitu ya. Yang lebih parah lagi, Surabaya enggak lah ya, Surabaya baik. Enggak bantu, nyacat. Pernah ketemu orang kayak gitu? Tapi enggak di Bindoman tuh ya. Enggak. Wis ndak ngewangi, nyacat misal, orang itu ya liaan kena COVID terpuruk, gak duwe apa-apa saiki. Tapi dia ya ndak ngewangi. Tapi nyacat dan sambil tepuk tangan menunggu lian, mari gini lah ceblok, mari gini lah tambah ceblok, tambah terpuruk. Tambah disebar-sebar no, makanya dia itu memang gak bisa diharap no, gak entos dia itu. Wis COVID kena, tambah terpuruk. Wis ndak ngewangi, nyacat. Coba bilang sebelah, kamu pernah gitu tak? Ndak ngewangi tapi nyacat. Ya, ayolah kita bertobat. Lek gak isa ngewangi, minim itu diem. Rodok plus titik doakan seperti ini loh, seperti Abigail loh doakan. Tuhan aku ndak bisa membantu mungkin seperti yang dia butuhkan. Tapi aku doakan Tuhan engkau berkati hidupnya. Engkau berkati setiap pekerjaan tangannya Tuhan. Bila perlu datangi orang itu doakan. Bukannya malah nyacat ngomongin di belakang nyebarkan hoaks. Itu Isabel kuadrat tingkat dewa ya. Yang ketiga yang kita bisa belajar dari Abigail. Kita baca di 1 Samuel 25 ayat 33. Ayat 33 ini cakep banget. Dia dipuji oleh Raja Daud begini. Terpujilah kearifanmu dan terpujilah dirimu yang pada hari ini mencegah aku menumpahkan darah dan membalas dengan tanganku sendiri. Ya, dia memuji karakternya Abigail, ya. Dan di ayat sebelumnya ini yang luar biasa, Daud
Lalu kata Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku hari ini. Jadi kalau kita mau menjadi seperti Abigail, kita harus sembunyi di balik Allah yang besar. Supaya yang dipuji itu Allah. Terpujilah Allah Israel yang mengutus engkau. Jadi dia cuma utusan. Dan Raja Daud mendahului dengan itu. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau untuk menemui aku hari ini. Apa yang bisa kita tiru dari Abigail? Punyailah value hidup yang benar. Punyailah nilai hidup yang benar. Kita bisa dipakai Tuhan dengan segala kekurangan kita kalau kita mengedepankan yang penting Tuhanku yang dilihat baik. Yang penting orang memuji Allah yang aku sembah. Yang penting Tuhan bisa melihat ada Tuhan Yesus yang begitu baik. Itu kuncinya, itu value yang benar. Sehingga kita selalu bersembunyi di balik salib Tuhan. Bukan kita yang tampak, bukan kita yang nongol, bukan kita yang baik, bukan kita yang seakan-akan berjasa. Value yang baik yang bisa kita lakukan, tadi saya bilang ya di awal bahwa ada satu ruang khusus antara stimulus dengan respon, yaitu tempat di mana kebebasan dan kekuatan kita sebagai anak-anak Allah. Kehendak bebas kita sebagai anak Allah itu kita gunakan yang benar. Tunjukkan bahwa kita ini anak Allah. Tunjukkan bahwa aku ini anak Tuhan Yesus yang aku sembah dan aku tidak mau mempermalukan nama Tuhan Allahku. Contoh yang sederhana, setiap kali kita melakukan kesalahan, terus orang lihat kita kalung salepe gondal gandul kayak gini. Perhatikan kalimat yang keluar apa? Percuma nang gereja. Betul enggak? Yang dihina siapa? Padahal yang bikin kelakuan siapa? Jadi Abigail melakukan sesuatu supaya Tuhan yang disembah. Jadi apapun yang kita lakukan, value kita harus benar. Orang mau apapun ke kita, orang mau bunuh kita secara karakter, orang mau memfitnah kita, orang mau membenci kita, tetapi pijakan kita harus benar. Aku udah ditebus oleh Tuhan, Tuhan sudah mati bagiku, Tuhan aja didera, Tuhan aja difitnah, Tuhan aja disakiti, dan Tuhan bisa bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka respon kita pun akan benar. Respon kita bukannya mau menunjukkan kepada dunia apa yang dialami oleh kita, bukan. Tetapi respon kita adalah siapa aku di mata Tuhan? Bagaimana kualitasku sebagai anak Tuhan? Dan yang terakhir, Tuhan, kamu bisa bicara lewat aku, pakai aku Tuhan. Untuk bisa melakukan apapun. Abigail memberanikan diri datang untuk mewakili suaminya, meminta maaf untuk suaminya, menanggungkan kesalahan dan kelalaian suaminya, bukan karena dia mau dilihat dia baik, tidak. Tetapi karena dia mau menyelamatkan seisi rumahnya. Dan makanya Daud bilang ke dianya adalah, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku hari ini. Jadi Raja Daud juga mau bilang ke dia, kamu datang karena Tuhan. Baru setelah itu Raja Daud, terpujilah kearifanmu dan terpujilah dirimu. Jadi setelah melihat Tuhan yang besar, baru melihat kebaikan kita. Jangan dibalik. Jangan kayak kita melakukan yang baik karena kita ingin dilihat baik, tidak. Tetapi letakkanlah Tuhan yang benar di depan kita supaya respon kita benar, siapa aku di hadapan Tuhan. Percaya sama saya, pembalasan itu hak Allah. Nanti semua akan terbuka sendiri kok. Ngapain sih kita mau buktiin?
Sama. Abigail juga tidak minta pengakuan apapun, dia tetap benar di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang pilihan Allah, apa yang kau butuhkan, yang aku bisa bantu, aku akan berikan. Itu kualitas anak-anak Allah. Dan itu yang kita mau belajar dari Abigail. Kita tidak lagi menjadi Isabel yang ingin menunjukkan bahwa this is me Lord. Tidak. Tapi this is you Lord. Itu yang terpenting. Ikut Tuhan Yesus bukan berarti tidak ada tantangan. Abigail mengalami tantangan. Tetapi ikut Tuhan Yesus membuat kita punya iman yang benar. Bahwa apapun yang terjadi, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Kita boleh tenang dalam hadirat Tuhan saat ini. Tuhan yang maha baik, kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia. Ajar kami Tuhan untuk menangkap setiap kebenaran firman-Mu, agar kami selalu rendah hati, agar kami dimanapun selalu membawa pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, agar nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Dan ajar kami Tuhan untuk sekalipun kami berada di dunia yang penuh carut marut ini, tapi kami punya hidup yang benar. Engkau dapati hidup kami benar. Seperti Abigail Tuhan, sekalipun dia bersuamikan Nabal yang bebal, tetapi dia memilih tetap hidup benar. Terus baharuilah hati dan budi kami Tuhan, agar kami terus menunjukkan identitas kami sebagai anak Allah. Kearifan kami, budi baik kami, biarlah semuanya orang memandang dan memuji Engkau yang besar, yang memberikan hikmat kebijaksanaan-Mu kepada setiap kami. Kami mau tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau terus mengurapi Engkau, meninggikan Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Kami mau menunjukkan siapa Engkau Tuhan, dengan kami berlaku, berpikir, bertindak, berkata dengan segala hikmat yang hanya daripada-Mu. Tim pujian boleh saya undang ke depan. Respon kita bukan menunjukkan apa yang orang lain lakukan kepada kita, tetapi respon kita yang baik menunjukkan siapa kita, kualitas kita, apa yang Tuhan bisa buat lewat kita. Dan biarlah sampai mati kita boleh berseru di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, kita mau tetap setia seperti wanita yang benar di mata Tuhan. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku. Saya undang untuk berdiri saat ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan
setia untuk melayani-Mu. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang mengubah hatiku saat ini Tuhan. Hamba mau belajar dari Abigail Tuhan. Pada saat dia berhadapan dengan Raja Daud, dengan penuh iman dia berseru, "Hamba-Mu ini siap menjadi pelayan untuk membasuh kaki para hamba Tuanku." Abigail merendahkan dirinya sampai sebegitu rendah. Hanya karena Abigail memandang Allah yang begitu besar. Dia mau tetap setia sampai akhir melayani hamba pilihan Allah, Raja Daud. Dan akhirnya Abigail menjadi istri Raja Daud dan melahirkan anak yang bernama Gilead. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Kau ingatkan kami untuk memiliki kerendahan hati Tuhan, memiliki nilai hidup yang benar, untuk selalu berpegang pada firman-Mu, dan biarlah kami dimanapun memberi dampak yang positif, sehingga siapapun orang yang kami temui boleh berseru seperti Raja Daud, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus Engkau menemui aku hari ini." Biarlah semua orang memuji Tuhan, memuji kebesaran Allah kita, karena kita menjadi anak-anak yang benar di mata Tuhan. Ini hidup kami bagi-Mu Tuhan. Sampai akhir biarlah kami tidak mengejar pengakuan, kami tidak mengejar apa yang dunia mau bilang kepada kami Tuhan, tapi kami hanya mengejar perkenanan-Mu. Dan sampai akhir kami kejar mahkota kehidupan kami Tuhan. Itulah yang kami mau tuju Tuhan. Karena bersama-Mu kami mau terus hidup dalam kebenaran. Dan kami mau sampai akhir sungguh-sungguh melayani Engkau. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu akan mencontoh kehidupan Abigail, rendah hati, berpikir positif, dan meninggikan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes dikatakan ketika Tuhan ditinggikan, maka akan semakin banyak orang datang kepadanya. Yang datang kepada kita adalah berkat-berkat cinta kasih, kesehatan, ekonomi, dan semua yang positif dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dan biarlah saat ini kami mau memberikan yang terbaik untuk pelayanan kami ini. Biarlah semuanya itu akan menjadi berkat juga bagi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu siap jadi Abigail kan? Ada yang mau jadi Isabel enggak? Enggak. Terima kasih untuk Ibu Linda yang sudah memberikan firman-Nya dengan indah dan juga bisa membawa kita semuanya untuk menjadi berpikir positif. Dan terima kasih juga untuk Lucy dan teman-temannya, Yeli dan juga Daniel. Bapak Ibu yang terkasih, saya juga berterima kasih untuk Anda yang sudah hadir dalam pelayanannya Romo Johnny Koko tanggal 16, dan juga ada yang hadir di Charity Night tanggal 23 yang lalu, di mana semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih juga untuk Lucy yang sungguh jadi berkat untuk kita semuanya. Ayo kita semuanya muji Tuhan supaya kita diberkati. Mari saya angkat Anda berdiri. Jangan buru-buru pulang. Selesaikan tinggal cuma 2 menit. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku
Aku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Ada sedikit pengumuman. Silakan duduk ibu-ibu. Silakan duduk. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan hari ini oleh firman yang disampaikan lewat Celinda. Puji Tuhan. Kalau kita mendengarkan penjelasan dari pembicara jadi lebih jelas, benar ya? Oh Ibu, makanya jangan lupa Selasa depan kalau kembali ke sini bawa teman lebih banyak lagi. Amin. Amin. Kita akan belajar Selasa depan mengenai berbagai persembahan dalam gereja Katolik. Ada apa aja sih persembahan dalam gereja Katolik? Kemudian yang kedua, apakah benar enggak sih dalam gereja Katolik itu ada persembahan perpuluhan atau tidak? Dan kita akan dilayani, dijelaskan oleh pembawa firman yaitu Romo Ignatius Suparno dari Prigen ya, dari Prigen. Jadi khusus dari Prigen untuk memberikan penjelasan bagi kita semua. Jadi jangan lupa yang sudah hadir di sini bawa lebih banyak lagi teman-teman kita untuk hadir bersama-sama Selasa tanggal 3 Juni ya, kita ketemu lagi di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, sebelum kita menutup PD ini, mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang sungguh luar biasa menguatkan kami. Tuhan, terima kasih kami Engkau ingatkan untuk boleh menjadi pribadi-pribadi-Mu yang senantiasa memandang Engkau, yang senantiasa mempunyai hati seperti Engkau di dalam melihat, mendengar, dan berkata-kata. Tuhan, biarlah kami terus membawa hidup-Mu Tuhan di dalam hidup kami, agar banyak orang melihat kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Dan sebentar kami hendak pulang Tuhan, kiranya Engkau mengantar kami boleh tiba di rumah dan berkumpul bersama keluarga kami. Tugas kami belum selesai Tuhan, untuk terus setia melayani Engkau. Dan biarlah sepulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh menjadi teladan bagi keluarga kami, terlebih untuk orang-orang terdekat kami. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, Kau Bunda pendoa kami, Bunda yang setia kepada Yesus, doakanlah kami selalu. Dan sebentar biarlah kami boleh pulang dan melakukan kegiatan kami tetap bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami persembahkan hanya di dalam satu nama, Kau Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa Selasa depan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati, tetap menjadi pilihan Tuhan.